Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa. Penamasa channel kali ini akan membahas tentang fikih. Yang pertama akan diawali dengan pembahasan tentang toharoh atau bersuci. Apa yang dimaksud dengan at-toharoh? Toharoh secara bahasa itu adalah an-nadhafah, bersuci, atau al-khulus minal adnas, atau membersihkan atau suci dari kotoran hisiyatan kanat au maknawiyatan, baik kotoran yang kelihatan seperti najis atau maknawiyatan atau tidak kelihatan seperti sifat-sifat tercela atau uyub, aib. Terus secara syariat, toharoh itu adalah raf'u hadasin, mengangkat hadas atau menghilangkan hadas, wa izalatu najasin, dan menghilangkan najis, au ma fi manahuma, atau yang semakna dengan hadas atau najis, wa ala suratihima, dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Kemudian di sini definisi daripada toharoh itu raf'u hadasin wa izalatu najasin. Ada dua kata. Dalam referensi yang lain itu ada hadas, ada khobath. Sebenarnya hadas ini, apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang terjadi pada badan yang bisa mencegah keabsahan sholat, atau yang bisa mencegah orang itu untuk melakukan sholat. Ini hadas, berarti perkaranya i'tibari, tidak kelihatan. Artinya kenapa ini dikatakan hadas? Karena sebabnya kelihatan, guys. Sebabnya kelihatan. Itu misalnya keluar mani atau kentut, misalnya itu hadas, itu sebabnya. Kemudian dia harus mandi besar, harus mengambil wudhu, itu namanya amrun i'tibariyun, sesuatu keadaan yang terjadi pada badan yang dapat mencegah orang untuk melakukan sholat. Oke, kemudian khobas atau najis. Najis ini adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, yang juga bisa mencegah keabsahan sholat. Kalau khobas atau najis itu barangnya kelihatan, guys. Jadi dua perkara ini ya, khobas barangnya kelihatan, hadas itu barangnya tidak kelihatan. Oke. Kemudian apa hukum daripada toharoh? Hukum daripada toharoh itu adalah wajib. Yang pertama seperti raf'u hadas wa izalatun najasi, atau wa izalatul khobathi, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Ada yang bersuci ini hukumnya sunnah. Seperti apa? Tajdidul wudu. Saya punya wudu, kemudian saya mau berwudu lagi lah. Berwudu yang kedua ini namanya toharah yang mustahabbah, yang disunnahkan, hukumnya tidak wajib. Ya. Atau saya mandi sunnah, mandi ketika yaumil jum'ah, atau mandi ketika mau berangkat ke Jumatan, ke masjid. Itu namanya toharah, tapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian hadas ini dalam kajian fikih itu ada tiga. Ada yang membagi tiga, tapi yang nomor 2 dan nomor 3 itu sama, dianggap sama. Yang pertama ada hadas kecil, seperti contohnya orang berwudu, hal-hal yang membatalkan wudu, itu hadas kecil namanya. Atau sesuatu yang keluar dari jalan belakang atau jalan depan, itu membatalkan wudu. Nah, itu namanya hadas kecil. Ada yang hadas besar. Dalam sebagian referensi itu hadas yang mutawassit katanya. Yang pertama misalnya al-jima, melakukan al-jima. Yang kedua itu keluar mani misalnya, itu namanya hadas mutawassit, atau dalam referensi yang lain dikatakan tetap hadas asgor, hadas akbar. Kemudian yang nomor 3 itu hadas akbar, seperti nifas dan haid. Itu hadas ada 3 hukumnya, macamnya ada 3. Kemudian khobas atau najis itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffaf, najis mukhaffaf atau khobas mukhaffaf, yaitu kencingnya bayi yang tidak makan kecuali air susu ibu, itu mukhaffaf ringan.
Kemudian ada khobas atau najis yang mutawassit, kotoran manusia dan hewan. Kemudian ada najis yang mughallad, yaitu anjing, babi, atau yang keluar dari anjing, yang keluar dari babi, atau keluar dari salah satunya, artinya keluar keturunan, guys. Oke, itu tentang kajian pertama di dalam Pena Masa Channel tentang fikih yang murattab ini. Semoga bermanfaat. Salam Pena Masa Channel, ilmu, bahasa, dan sastra. Jangan lupa tetap tertawa.